Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Dengan merasakan kehadiran Tuhan. Saat ini Tuhan, kami tetap memohon belas kasih-Mu untuk memberikan kami hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 ini mengingatkan kami akan kemahakuasaan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami sampai detik ini. Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan di dalam berkata-kata dan juga mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama memperhatikan Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Bapak Ibu bisa dapat membaca bersama dengan keluarga, tapi saat ini saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai 5, kemudian saya lanjutkan nanti dari mulai ayat 33 sampai 41. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan ada malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya akan membagikan sebuah tema, aku dapat melihat setelah bertemu dengan Yesus. Seringkali kita menganggap bahwa ketika seorang dapat penyakit, musibah, dan sebagainya, ini merupakan upah daripada perbuatannya yang tidak baik. Tetapi jika direnungkan sejenak, apakah ada di antara kita yang dapat memastikan hidup kita benar sampai hari ini? Tentu saja tidak. Namun memang ada pemahaman di dalam Alkitab yang mengatakan seseorang mendapatkan penyakit itu karena perbuatan daripada kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi bagaimana jika penyakit itu ada sejak dia lahir? Apa yang akan kita pikirkan? Apa yang akan kita lakukan? Dan siapa yang akan kita salahkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita akan berpikir, oh itu salah orang tuanya. Sehingga sejak dalam kandungan dia sudah menerima dosa. Atau mungkin kalau bukan orang tuanya, oh mungkin itu karena nenek moyangnya.
Bapak, Ibu, dan Saudara berhenti untuk mencari kesalahan. Berhenti untuk menelusuri siapa yang salah. Karena ketika kita menemukan siapa yang salah, maka apa kira-kira dampak yang akan kita dapatkan melalui hal itu? Apakah kita dapat sembuh ketika kita tahu siapa yang salah? Tetapi tidak sama sekali. Jadi hari ini mari kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang akan kita renungkan dalam kisah penyembuhan pemuda yang lahir buta ini. Yang pertama, ia perlu mata baru. Yang artinya adalah dia harus memiliki satu kehidupan yang baru. Saat dinyatakan oleh Yesus bahwa siapakah yang salah ini Tuhan? Yesus menjawab bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ini merupakan satu seruan yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mencari kesalahan, tetapi kita harus melihat apa pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Itu pada ayat yang ketiga dikatakan. Jawab Yesus, bukan dia, tetapi bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah maksudnya pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia? Dalam situasi, kondisi daripada pemuda yang buta sejak lahir ini, apakah ada manusia yang dapat menyembuhkan orang yang lahir buta? Bukankah ketika dia ingin melihat, berarti dia harus memiliki mata yang baru? Apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap dirinya? Tidak ada. Jadi ketika Yesus berkata bahwa pekerjaan harus dinyatakan di dalam dirinya, maka yang menjadi tujuan daripada Yesus adalah dia ingin semua orang mengetahui bahwa hanya Yesus saja yang mampu memberikan mata baru bagi dirinya. Mata baru yang diciptakan kembali di dalam kehidupan yang baru sehingga dia dapat melihat bahwa mata ini adalah ciptaan daripada Allah di dalam kehidupannya yang baru. Bapak, Ibu, ketika Yesus berkata pekerjaan yang akan dia lakukan itu dalam diri orang buta ini, dia melakukan satu tindakan yaitu dengan cara meludah ke tanah, kemudian dia mengaduk tanah ini dengan ludahnya dan dia mengoleskannya ke mata orang buta. Mungkin kita berpikir apakah ini adalah obat yang Tuhan berikan. Tetapi ini merupakan satu simbol yaitu penciptaan orang yang hidup. Jadi di dalam zaman Alkitab, sejarah menuliskan bahwa ketika orang-orang diciptakan, Allah membentuk mereka dengan tanah dan darah. Jadi ketika Yesus melakukan hal ini, dia mengingat pekerjaan Bapanya. Dia mengingat apa yang dilakukan Bapanya. Sehingga inilah yang dilakukan Yesus. Sehingga mata daripada orang buta ini dapat disembuhkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita lihat. Ketika Yesus mengoles tanah dengan ludah di mata orang buta ini, apakah dia langsung memiliki mata yang dapat melihat terang? Tidak. Yesus katakan, pergilah, basuh dirimu ke kolam Siloam. Kenapa harus ada pembasuhan? Kenapa harus ada penyucian? Kenapa harus di kolam Siloam? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Siloam itu artinya yang diutus. Jadi seseorang yang diutus harus memiliki dulu proses pembasuhan, proses penyucian. Dia juga harus membasuh dirinya ketika dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Maka dia juga harus dibasuh, dibaptis untuk menanggalkan hidup yang lama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sudah berkata, Tuhan ini aku milikmu. Tetapi kita tidak dibaptis. Kita tidak mengkonfirmasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak datang kepada Dia. Kita tidak mampu mengaktifkan kehidupan yang baru kita. Makanya sering kita bertanya, apakah ketika aku sudah menjadi ciptaan yang baru, kemudian aku yang menjadi kepala di dalam diriku sendiri, penguasa di dalam diriku sendiri, atau aku yang mengatur seluruh gerak-gerikku sendiri? Tidak.
Tetapi kita perlu datang kepada Allah, kita perlu datang kepada Yesus untuk dapat mengaktifkan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Sehingga kita dapat menyadari bahwa ketika kita sudah dibaptis, bahwa kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, tidak sampai kepada menjadi ciptaan baru. Kemudian yang kedua adalah dikatakan membasuh diri di kolam Siloam. Tetapi dia juga perlu bersaksi. Seorang yang sudah menerima Yesus di dalam hidupnya, dia juga harus didorong bersaksi. Kenapa harus bersaksi? Karena sebuah kesaksian adalah wujud daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Pengakuan kita kepada Tuhan. Karena ketika itu orang buta ini, ketika dia dapat melihat, ada banyak orang yang bertanya kepadanya. Bagaimana caranya engkau dapat melihat? Kami mengenalmu bahwa engkau buta sejak lahirnya. Tetapi dia tidak takut. Dia berkata bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Dia katakan dia seorang nabi. Dia tidak ada kegentaran sama sekali yang seharusnya dia katakan pada saat itu juga. Dia tidak takut dikucilkan. Ketika mereka juga bertanya kepada orang tuanya, maka orang tuanya karena takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi, orang tuanya berkata, tanyalah dia, karena dia sudah dewasa. Tetapi pemuda ini berkata, saya tidak tahu apakah Yesus itu berdosa atau tidak. Tetapi sampai detik ini, saya tidak pernah melihat ada seorang yang dapat menyembuhkan seseorang yang buta sejak lahirnya. Karena ketika kita sudah melakukan satu mujizat, tentulah itu datang dari Allah. Karena orang berdosa tidak akan didengarkan doanya. Hanya doa orang benar yang didengarkan doanya oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita dapat mengerti. Ada beberapa hal yang mungkin kita pahami di dalam kehidupan kita, bahwa si A, si B, si C mendapatkan sesuatu, musibah, penyakit, dan segala macam, itu karena dirinya sendiri. Tetapi cobalah kita memandang dari sudut pandang yang lain. Mari kita melihat ada satu pekerjaan Allah yang mau dikerjakan di dalam kehidupannya. Saya mengambil situasi yang relevan pada saat ini. Kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Ada banyak orang di luar sana yang menyalahkan siapa yang menjadi sumber masalahnya. Siapa yang pertama kali membawa wabah ini ke negara kita? Mungkin kita berpikir orang-orang yang sering ke luar negeri, atau mungkin orang-orang Wuhan yang datang ke sini, atau mungkin sumber masalahnya adalah orang-orang yang hidupnya tinggal keluar masuk di luar negeri, masuk ke Indonesia. Nah, mungkin kita coba, mari kita renungkan masing-masing. Apakah kita hanya menyalahkan mereka? Ataukah kita melihat bahwa keadaan ini merupakan satu pekerjaan yang Allah harus nyatakan di dalam diri kita? Siapa yang bisa memulihkan dunia ini? Bukankah penciptanya? Siapa yang dapat memulihkan virus ini, menjauhkannya, bahkan menghilangkan virus ini dari dalam dunia ini? Bahkan hampir seluruh negara sudah mendapatkan virus ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali dalam firman Tuhan ini, bahwa ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam diri kita. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dikerjakan di dalam diri kita. Sehingga kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini ada di tangan Tuhan. Jadi ketika kita ingin dunia kita ini dipulihkan, berarti kita hanya berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat memulihkan sekalipun banyak vaksin yang akan beredar, banyak orang-orang pintar yang akan menemukan satu penemuan yang terbaik. Tetapi mari kita kembali kepada Allah, Sang Pencipta, yang mengetahui seluk-beluk dunia ini, bagaimana Dia merancangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah yang harus kita ingat. Dan kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak perlu saling menyalahkan. Kita tidak perlu mencari hal-hal yang menjadi sumber kesalahan daripada kondisi kita ini. Atau
mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin si A mengalami satu musibah, si B mengalami satu penyakit, kemudian kita datang, kita kemudian menasehati, oh ini karena buah perbuatanmu dari dulu. Bukankah dia sangat tertekan? Bukankah dia akan mengalami satu kondisi yang lebih minder, atau mungkin dia tidak dapat bangkit semangat untuk memulihkan kesehatannya? Bukankah lebih baik kita mendukung dia di dalam doa kita, kita memberikan penguatan kepadanya? Ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan di dalam dirimu. Ini sebuah kata-kata penghiburan yang menguatkan kita. Ketika kita dalam posisi yang sama, kita mengalami satu musibah, orang lain berkata kepada kita, oh ini karena ulahmu. Bukankah kita akan merasa sedih? Bukankah kita akan merasa bahwa, oh Tuhan, akulah yang paling berdosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah kalimat yang Tuhan Yesus katakan ini merupakan satu penghiburan yang luar biasa. Bahwa Yesus berkata, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dinyatakan di dalam dirinya. Dan kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, mari kita sama-sama melihat kalau Tuhanlah yang memberikan pemulihan dalam dunia ini. Apakah kita akan berdiam diri, oke sudah kita menjadi orang yang percaya? Bukankah lebih baik lagi kita masih perlu untuk menguduskan hidup kita? Ada satu target yang kita lakukan lagi, proses yang berikutnya yaitu pengudusan diri. Penyucian diri untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan yang paling utama, untuk mengaktifkan kerohanian kita. Kalau kita tidak menguduskan diri, maka kita tidak akan dapat mengaktifkan kehidupan rohani kita. Makanya kita sering gagal. Dengan cara apa kita mengaktifkan ini semuanya? Yang pertama, kita harus memiliki disiplin rohani. Kita juga harus memiliki persekutuan dalam doa serta firman Tuhan setiap hari. Jangan Bapak Ibu kira ini merupakan satu hal yang sederhana yang mungkin bisa kita abaikan, kita lewatkan dalam kehidupan kita. Tetapi makanan rohani ini harus dinikmati supaya seimbang antara kekuatan jasmani dan kekuatan rohani kita. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi yang seperti ini mari kita saling mendukung. Mari kita saling menguatkan. Mari perbanyak untuk terus bersekutu, bergaul, bersahabat dengan Tuhan. Karena inilah yang menjadi kekuatan kita. Dan kemudian Bapak Ibu, kita juga didorong untuk bersaksi. Jangan kita mau ketika kita diselamatkan, kita percaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Ada satu pengakuan Tuhan bahwa engkaulah anak yang kukasihi. Kemudian kita diam saja untuk diri kita sendiri. Tetapi kita didorong untuk bersaksi. Karena bersaksi adalah bukti bahwa kita mengakui dialah satu-satunya Allah pencipta kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu kepada orang-orang yang mungkin mendengarkan kesaksian kita. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, bersaksi. Mari kita temukan kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena setiap hari karya Tuhan selalu berjalan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah tetaplah kuat. Tetaplah teguh di dalam iman. Situasi apapun yang mengancam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sama-sama tetap teguh di dalam iman. Mari kita sama-sama mendengarkan suara Roh Kudus yang memimpin kita untuk lebih berhikmat dan bijaksana. Jangan biarkan iman kita ini dikontrol oleh diri kita sendiri. Tetapi biarlah iman ini untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan dalam kehidupan dunia ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa hati kami. Sekalipun Tuhan, kondisi kami ini mengancam kehidupan kami. Tapi firman-Mu menguatkan kami, bahkan meyakinkan kami Tuhan, bahwa kami akan
memandang dan terarah kepada Tuhan saja. Kami percaya Tuhan bahwa situasi ini bukan untuk membawa kami menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kami ingin bersama-sama menyatakan pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan, Engkau sendirilah yang memulihkan kami. Kami tahu Tuhan kekuatan manusia sangat terbatas. Tetapi kekuatan kuasa daripadamu ya Allah, itulah yang paling luar biasa dan tidak ada tandingannya. Kami memohon Tuhan, lindungilah kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjaga kerohanian kami untuk tetap konsisten memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Supaya juga Tuhan, melalui firman Tuhan ini, kami benar-benar memiliki mata hati yang dapat memandang kepada Engkau saja. Supaya kami tidak melihat dengan mata hati jasmani kami, tetapi kami melihat terang Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.